Sekarang kita lihat ini ya, kita belajar pengetahuan dulu, ilmu pengetahuan ya, tentang micin atau MSG atau penyedap rasa ya. Namun, perlu kalian tahu bahwa kandungan Kita coba glutamat dengarkan dalam ya micin sebenarnya penjelasannya juga ya. terdapat pada bahan makanan lain, seperti Oh, micin itu terdapat telur, pada daging, bahan makanan ikan, lain ya, ayam dan jamur seperti yang susu, sebenarnya memiliki manfaat ayam, bagi daging metabolisme ikan, dan daging digunakan ayam, sebagai sumber energi. dan Dari juga Whale yang mengatakan lain-lainnya, bahwa MSG yaitu sebagai sumber bahan MSG tambahan alami ya. aman untuk digunakan dalam makanan selama Nah, tidak sebenarnya melebihi MSG itu ambang batas tidak yang telah berbahaya ya kalau Pada video kali ini, kalau kita dipergunakan akan tidak membahas melebihi produksi batas micin dari ambang salah satu yang perusahaan telah terkenal, ditentukan yaitu ya. Ajinomoto, mulai dari bahan baku. Nah, ini kita hingga melihat menjadi proses micin yang sangat pembuatannya digunakan. dari Micin atau Ajinomoto. micin dibuat Ternyata dari dari dua bahannya itu bahan bahan utama, tebu ya, yaitu molase atau tetes dari tebu bahan dan tebu tepung dan tapioka juga atau singkong ya. singkong. Wah, saya juga baru tahu nih Telah dari dipanen tebu oleh dan para petani singkong tebu. ternyata ya MSG Selanjutnya itu dibawa ya, ke pabrik atau untuk micin dilakukan itu proses ya. penggilingan. Tujuan dari penggilingan Oh, ini ini yaitu proses-prosesnya untuk ya. menghasilkan cairan saripati gula tebu yang Oh, nantinya akan saripati menjadi salah tebu satu ya. bahan baku Dari pembuatan saripati MSG. tebu. Cairan pekat hasil perasan tebu ini. Nah, ini diproses ya selanjutnya menggunakan akan dibawa mesin ke ya pabrik semuanya ya. pembuatan MSG yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Dan kedua yaitu singkong yang Nah, diperoleh dari singkong. petani singkong. Selanjutnya dibawa ke Singkongnya pabrik ya. pembuatan tepung tapioka untuk Ini dihaluskan. singkong. Oh, diubah jadi tepung Singkong yang tapioka telah ya. Ini dikumpulkan, dibersihkan kemudian ya. dikupas, Semuanya menggunakan dicuci, mesin ya. dan dicincang menggunakan mesin. Ya, singkong tersebut akan digiling halus menggunakan mesin. Dari proses penggilingan ini, dihasilkan singkong yang sudah halus yang berupa saripati singkong. Oh, saripati Kemudian singkong tapi ya. ini akan dikeringkan dan menjadi tepung Dan singkong atau dikeringkan dikenal ya. dengan tepung tapioka. Oh, dan dikeringkan dan Selanjutnya, itulah tepung jadi tapioka tepung ini akan tapioka dibawa ya. ke pabrik pembuatan MSG untuk dilakukan pengolahan selanjutnya. Nah, dari tepung Kemudian tapioka tetes tebu diolah tersebut lagi. akan dicampurkan dengan tepung tapioka dalam suatu tangki besar. Setelah kedua bahan baku tersebut Dicampur ya saripati selanjutnya dengan dilakukan pengadukan tepung dengan tapioka mesin tadi otomatis. dicampur ya. Pengadukan ini bertujuan Diaduk agar tetes tebu dan tepung tapioka menyatu dengan sempurna. Menyatu Proses dengan pembuatan sempurna. monosodium glutamat atau MSG dihasilkan dari proses fermentasi dengan Oh, mikroorganisme mereka asam itu glutamat. setelah dicampur dilakukan fermentasi ya. Mikroorganisme jenis ini disebut juga mikroba atau Dan juga bakteri fermentatif. Ini ya, Tetes dibantu tebu yang dengan telah dicampurkan dengan tepung tapioka mikroba ya, disalurkan bakteri ke ya. tangki fermentasi. Proses fermentasi berlangsung dalam tangki yang tertutup, sehingga tidak ada udara Wow. atau mikroorganisme dari luar yang akan mengganggu proses Fermentasinya fermentasi. kedap udara ya. Selanjutnya pada tangki fermentasi, ditambahkan mikroba fermentasi MSG. Nah, ditambahkan mikroba yang ya. digunakan dalam pembuatan MSG adalah Mikroba itu sejenis bakteri ya. Bifidobacterium lactofermentum. Bakteri ya. Campuran Itu nama ini akan bakterinya diaduk ya. selama sekitar 2 hari dalam tangki tersebut. Nah, agar selama seluruh 2 bahan hari, dan lama mikroba juga ya tercampur prosesnya ya. merata. Wah. Kita Mikroba fermentasi akan mengubah gula kompleks pada tebu dan tepung Nah, tapioka mikroba itulah menjadi yang asam glutamat. menguraikan kedua Selanjutnya, bahan asam itu ya. glutamat dari proses fermentasi akan masuk ke tahap pemekatan untuk pembentukan kristal Wah, MSG. ini sudah Kristal murni sampai asam tahap di glutamat sini yang ya. berasal dari proses pemurnian asam glutamat digunakan sebagai dasar pembuatan MSG. Kristal murni asam glutamat dilarutkan dalam gitu air ya. sambil dinetralkan dengan natrium oksida atau dengan natrium karbonat pada pH 6,6 sampai 7,0 yang kemudian berubah menjadi MSG. Oh, Biasanya pada tahap ini itu juga sudah masuk dilakukan ya. penambahan arang aktif yang bertujuan untuk menjernihkan cairan Oh, dikasih MSG arang yang aktif berwarna ya kuning untuk jernih dan memisahkan juga atau menyerap kotoran menjernihkan lainnya. ya. Kemudian MSG-nya didiamkan itu selama memisahkan 1 jam kotoran ya. untuk menyempurnakan proses penyerapan warna serta bahan asing lainnya yang berlangsung dalam keadaan netral. Wah. Cairan yang berisi arang aktif dan MSG kemudian disaring dengan menggunakan vakum filter. Nah, difilter lagi ya, disaring lagi ya. Proses penyaringan ini akan menghasilkan larutan MSG dengan tingkat kekentalan dengan skala 260. Larutan ini akan dikristalkan dengan umpan kristal MSG dan Oh, membuat dikristalkan uap ya, panas larutannya itu mengurangi dikristalkan kandungan lagi air ya. di dalam tangki evaporator. Oh, dikristalkan Proses di ini membuat mesin. uap air naik ke tangki bagian atas. Wah, ini mesinnya ya, Sementara untuk asam glutamat yang masih pekat terpisah proses di tangki pengkristalan bagian bawah ya. dan akan dikristalkan. Kristal yang terbentuk secara perlahan-lahan akan diikuti dengan pemekatan larutan sehingga menghasilkan kristal yang lebih besar. Proses kristalisasi ini berlangsung selama 14 jam. 14 jam. Nah, ini alatnya ya. Kristal MSG yang dihasilkan setelah Wah. disaring,
Kemudian dikeringkan dengan udara panas dalam lorong pengeringan. Setelah itu diayak dengan ayakan bertingkat sehingga diperoleh tiga Nah ini ukuran, sudah jadi ya, udah LC bentuk kristal atau ya. Lombard kristal, Nah LC inilah atau Ajinomoto Lombard atau kristal, dan RC atau MSG regular atau kristal. penyedap rasa yang sering. Hasil MSG yang telah diayak dalam bentuk kering masuk. Nah ke ini tahap sudah selanjutnya. Proses selesai ya, terakhir sudah yaitu langsung proses kristal-kristal produksi ya. MSG Produksi dan siap masuk untuk ke tahap pengemesan diperjualbelikan menggunakan mesin atau pengemasan. didistribusikan.